Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Dr. Anime by ABP Official. Dr. Anime ini cuy, udah pasti adalah tempat bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini kita akan ngebahas anime ongoing yang berjudul Mob Kara Hajimaru Tansaku Yuta episode 1 dan 2-nya nih cuy. Anime ini bercerita tentang Kaito Takagi yang adalah siswa SMA biasa yang tidak pernah menonjolkan dirinya. Tetapi ia menghabiskan hari-harinya dengan menjelajahi ruang bawah tanah di Jepang. Tujuannya adalah untuk memburu slime sebagai uang tambahannya. Di samping itu, ia diam-diam juga mengagumi teman masa kecilnya dan juga gadis populer di kelas. Suatu hari, slime emas langka muncul. Setelah Kaito mengalahkannya, dia menemukan item yang sangat berharga, yaitu kartu yang dapat memanggil makhluk mistis apapun. Ia memutuskan untuk menggunakannya dan memanggil gadis prajurit yang menakjubkan. Sekarang, Kaito mempunyai kesempatan untuk bangkit dari kehidupan penjelajahannya yang biasa. Yuk langsung saja, tanpa berbasa-basi cuy. Kalau kalian udah penasaran, langsung saja kita sikat ke inti ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya aktivitas seorang pria bernama Kaito Takagi. Takagi merupakan penjelajah yang berstatus sampingan, bukan penjelajah pro. Alasannya, kekuatan yang Kaito miliki ini hanya mampu berburu monster tingkat rendah. Salah satu monster yang selalu menjadi perburuan Kaito adalah si slime. Dari slime-slime itulah Kaito mengumpulkan pundi-pundi uang. Setelah itu, Kaito menemukan slime emas yang memiliki level lebih tinggi dari slime-slime pada umumnya. Menggunakan senjata pamungkasnya, Kaito berhasil menaklukkan slime yang emas. Namun Kaito heran mengapa dia tidak naik peringkat. Ternyata karena perangkat yang Kaito gunakan ini membuat kinerjanya tidak dihitung. Padahal senjata itu Kaito beli dengan harga yang mahal. Tidak naik tingkat bukanlah hal yang Kaito sesali, sebab masih ada item dari slime emas. Nantinya item itu bakal Kaito jual, berharap dia bisa mendapatkan uang lebih dari biasanya. Saat mendekati tempat slime emas menghembuskan nafas terakhirnya, Kaito melihat ada sebuah kartu yang berwarna emas. Kaito di balik kartunya tersematkan gambar seorang Valkyrie. Menurut legenda, Valkyrie ini merupakan makhluk setengah dewa yang ada di dalam mitologi. Sontak saja Kaito senang dia mendapatkan kartu servan yang tergolong langka. Kaito menebak dia bakalan memperoleh uang banyak jika menjualnya. Lalu Kaito menyudahi kegiatan berburu slime-nya. Tatkala menuju ruang administrasi, Kaito berpapasan dengan para penjelajah yang profesional. Lantas Kaito memberikan salam meskipun diabaikan oleh penjelajah pro. Melihat setelan pakaian dan perlengkapan penjelajah pro membuat Kaito merasa iri. Berharap Kaito juga berkesempatan mengenakan peralatan yang mutakhir. Namun Kaito hanyalah seorang sampingan. Jadi impiannya masih sebatas angan-angan yang belum mampu dia realisasikan. Kemudian Kaito menyapa mbak yang bertugas mengurusi para petualang bernama Hitsugaya. Dari hasil perburuan slime, Kaito diberi sejumlah uang yang dikirim melalui rekeningnya. Disitulah Kaito tidak langsung menjual kartunya. Tapi dia mencari tahu berapa uang yang bakal dia terima untuk jenis item servan. Lantas Hitsugaya menceritakan rumor yang beredar terkait item langka semacam kartu servan. Dibanderol sekitar 1 miliar. Harga fantastis itu membuat Kaito terus menggumamkan jumlah uangnya dimanapun dia berada. Mendengar celotehan Kaito, para bestinya menyapanya. Sehingga Kaito tidak lagi mengicaukan kata 1 miliar. Di kesempatan itulah, Shinji dan Hayato mengatakan mereka punya kartu izin penjelajah. Jadi bisa menonton di area atraksi secara gratis kapanpun ada jadwalnya.
Mengetahui niatan kedua friend-nya cuma mau main-main, Kaito mengingatkan tujuan sebenarnya dari kartu izin bukanlah untuk bersenang-senang. Di Shinkansen, pembicaraan ketiga bestie ini masih berlanjut terkait Denjen. Lalu Kaito menanyakan kenapa geng Shinji tidak ikut kegiatan di Denjen. Pertanyaan dari Kaito ini membawa geng Shinji kepada ingatan yang buruk, yang menyebabkan mereka kapok menjadi penjelajah. Dulu ketiganya pernah mengambil misi berburu goblin. Awalnya geng Shinji ini pikir goblin hanyalah monster yang lemah. Namun meremehkan goblin merupakan kesalahan yang besar, hingga berdampak negatif yang membuat tubuh jadi babak belur. Untungnya ada ramuan yang bisa memulihkan geng Shinji. Tapi sejak peristiwa itulah geng Shinji trauma dan tidak mau lagi berurusan dengan yang namanya misi Denjen. Lantas para bestinya heran sudah tahunan Kaito menjadi penjelajah. Tapi mengapa masih stuck di level 3? Alasannya karena Kaito kerjanya cuma berburu slime. Mendengar cerita Kaito, Shinji dan kawan-kawan tambah penasaran mengapa Kaito terpaku pada para slime. Ditanya demikian, Kaito tidak memberikan jawaban yang jelas. Dia hanya berkata punya alasan yang khusus dari fokusnya memburu slime. Sepulangnya ke rumah, Kaito makan bareng dengan keluarganya. Sehabis menyantap makan malam, Kaito menikmati berendam di air hangat. Nyaris saja Kaito yang kepikiran 1 miliar terlelap di bak mandinya. Keesokan harinya, Kaito berangkat ke sekolah. Tidak sengaja, Kaito berpapasan dengan tetangganya yang cantik, sekaligus teman sekelasnya bernama Haruka Katsuragi. Disitulah Kaito nampak tidak nyaman pergi bareng dengan wanita yang dianggapnya istimewa. Soalnya Kaito tidak mau diinterogasi atas keterlibatannya dalam kegiatan Denjen. Benar saja, Haruka memastikan benar atau tidaknya penglihatannya kemarin yang menyaksikan Kaito mampir ke Denjen. Lantas Kaito berbohong kalau dia pergi ke pesta khusus anak laki-laki bersama Shinji dan kawan-kawan. Kebetulan orang yang dijadikan tameng malah muncul. Secepat kilat, Kaito menyepakati bahwa kedua bestie dan dia ini mengikuti party. Sehingga geng Shinji melaksanakan kebohongan yang dibuat oleh Kaito. Karena keduanya meyakinkan Haruka percaya hingga dia merasa lega Kaito tidak singgah ke Denjen. Tatkala pelajaran berlangsung, Kaito masih saja kepikiran soal uang 1 miliar. Namun Kaito bingung menjual kartu atau menggunakannya. Sepulang sekolah, Kaito pergi ke Denjen dan dia mencari titik buta di mana kamera pengawas itu terpasang. Tujuannya untuk memakai kartu servan karena Kaito memutuskan tidak menjual item langka tersebut. Tatkala proses pemanggilan selesai, Silpi makhluk setengah dewa ini menyapa Kaito menggunakan cara tidak biasa. Sontak saja Kaito kaget mengira dirinya telah hancur, sebab dihimpit oleh kedua tangan besar dari Silpi. Namun Kaitonya baik-baik saja. Tidak lama kemudian Kaito dihampiri oleh Silpi dalam mode anak TK. Awalnya Kaito tidak tahu si bocil adalah item yang dipanggil. Akhirnya sewaktu menyadari siapa yang ada di hadapannya, Kaito shock berat. Sebab Kaito mengira Silpi di mode anak TK hanyalah pasukan biasa. Timbullah penyesalan pada diri Kaito karena uang 1 miliarnya telah lenyap. Apalagi kartu sudah Kaito gunakan, jadi tidak ada lagi yang dapat diperjualbelikan. Namun ketika menyaksikan kehebatan seorang Silpi yang sangat overpower membuat Kaito terkaget. Nani? Tidak Kaito kira Silpi kecil-kecil sambal mercon cuy. Menurut Kaito wajar Silpi OP,
Walau bertubuh mungil karena daya tempur si bocil ini 17 kali lipat lebih besar darinya. Sayangnya setiap kali mengeluarkan kekuatan yang besar, ada bayaran yang harus Kaito persiapkan, yaitu inti si monster. Soalnya Sylvie bakal didera kelaparan sehabis memakai kekuatannya. Setelah mengisi perut, Sylvie bersemangat buat kerja lagi. Di situ Kaito merasa sangat tidak efisien menggunakan Sylvie di pertempuran. Makanya Kaito menyerahkan tugas pelacakan slime. Sebab salah satu keahlian Sylvie adalah mengetahui koordinat monster. Sementara pekerjaan membantai slime akan dilakukan oleh Kaito. Bersama-sama keduanya saling bahu-membahu. Berkat itulah Kaito mempunyai banyak inti monster yang bisa dia jual. Lantas Hitsugaya kaget melihat jumlah inti monster yang diperoleh Kaito. Di situ Kaito tidak memberitahu kejadian sebenarnya di TKP. Kalau dirinya ini mendapat bantuan dari Sylvie. Kaito hanya mengaku dia punya keberuntungan hari itu, jadi bisa panen besar. Sehingga hasil penjualan inti monster yang dia kumpulkan berkali-kali lipat lebih besar darinya. Tatkala lagi bubuk malam, Kaito bermimpi gimana dia dan Haruka menyaksikan kehebatan Katsurugi, ayahnya si cantik, dalam menaklukkan Denjin pastinya. Berkat pencapaiannya nih cuy, Katsurugi mendapatkan gelar pahlawan. Usai bangun dari tidurnya, Kaito bertekad bahwa dia akan menjadi seperti Katsuragi. Demi mencapai impiannya, Kaito mengubah target buruannya. Makanya Kaito ditemani Sylvie mampir ke lantai 2. Soalnya target Kaito tidak lagi slime, melainkan goblin ras monster yang pernah membuatnya babak belur. Selain itu Kaito juga punya tujuan untuk menggali misteri dungeon, seperti yang pernah dilakukan oleh panutannya si Katsuragi. Diperlihatkanlah intermezzo dari kisah ini, tepat sekitar 15 tahun yang silam, di mana masa-masa itu muncullah dungeon di dunia manusia. Tidak hanya itu saja tempatnya, tapi hadirnya dungeon berada di seluruh jagat raya. Lalu dibentuklah tim untuk mengetahui misteri dari dungeon. Tim tersebut terdiri dari berbagai ahli, pihak berwenang, pasukan darat maupun udara, serta para penjelajah, seniman bela diri, beserta dengan kelompok elit. Salah satu dari kelompok elit ini cuy adalah kedua insan yang bertugas menilik lebih dalam mengenai fenomena dungeon. Sehingga kedua insan menyusuri seluk-beluk dungeon hingga menelusuri lantai demi lantai. Namun keduanya belum mencapai akhir dari perjalanan. Bisa dikatakan mereka belum mengetahui seberapa banyak lantai yang terdapat di dungeon. Meskipun demikian, dua orang berbeda genre membuka dungeon untuk umum. Adapun warga yang bisa menikmati dungeon minimal berusia 15 tahun. Dalam aktivitas Adam dan Hawa, mereka bertemu beragam monster. Kali ini monster yang ditemukan sangatlah ganas, hingga penaklukannya membuat si lelaki terluka parah. Saking dalamnya luka pria malang tersebut hingga jatuh pingsan. Untuk rekannya mempunyai potion yang digunakan sebagai pemulihan luka. Terseliplah fenomena romantik yang menyebabkan terjadinya alur asmara di dungeon. Begitulah sekilas intermezzo dari dungeon itu. Kembali ke Kaito dan kawan-kawan, mereka sudah memasuki lantai 2. Rasa trauma dihajar oleh goblin masih menyelimuti diri Kaito. Gara-gara itulah Kaito menjadi pucat dan tubuhnya gemetaran. Akan tetapi, Kaito tidak memberitahukan insiden goblin pada Sylvie sebab gengsinya gede. Tidak terasa, waktu berlalu, Sylvie menemukan Hawa keberadaan goblin. Mengetahui fakta itu, timbullah rasa parno teramat dalam pada Kaito. Sehingga Kaito memutuskan pulang kampung dan dia mengaku kalau punya urusan lain.
Namun langkah Kaito terhenti begitu dia mengingat gimana panutannya menjadi pahlawan. Berkat Katsuragi, Kaito menepis ketakutannya. Makanya Kaito siap menghadapi goblin. Ketika melihat goblin, nyali Kaito jadi ciut, membuatnya mengalihkan tugas berburu pada si cantik nan imut. Akan tetapi tatkala Silphy mau mengeluarkan sambaran dewa, keberanian Kaito pun menyingsing. Alhasil Kaito memutuskan menghadapi ketakutannya sendirian. Dimulailah pertarungan antara goblin dengan Kaito. Tidak jago dalam hal bela diri, Kaito menggunakan cairan pembasmi serangga kepada musuhnya. Berkat cairan yang masuk ke matanya, si goblin auto kesakitan. Disitulah Kaito ingin menancapkan pedang kayunya. Sialnya, Kaito kesandung dan nyaris tersungkur. Namun berkat kesalahan kecil itulah Kaito mendapatkan gelar tambahan. Dari pembasmi, Slam berubah menjadi pembantai goblin. Di saat yang bersamaan dengan pencapaiannya, Kaito naik level. Sontak saja, Kaito merasa senang sekaligus terharu. Soalnya selama berburu slime, dia susah menambah tingkatan. Tidak disangka, berburu goblin mengubah levelnya dalam waktu singkat. Menyaksikan pencapaian tuannya Silphy, ia turut bahagia. Kemudian fokus Kaito tertuju pada skill barunya, yaitu temporer. Tidak mengetahui maksudnya, Kaito membaca keterangan dari skill temporer, di mana skill tersebut diperoleh karena menaklukkan ketakutan pada goblin dan mengalahkannya sendirian. Selain itu, faedah yang didapat Kaito yaitu peningkatan seluruh status sebesar 10% ketika melawan goblin pastinya. Namun Kaito yang menang secara kebetulan hanya memiliki skill temporer yang efeknya mengalami penurunan. Sehingga pencapaiannya didapat tidak sama dengan temporer permanen. Sehabis mengetahui info tersebut, muncullah perasaan antara senang atau tidak. Namun Kaito memilih tidak memusingkan soal itu. Yang penting mereka akan berburu goblin. Bersama-sama Kaito dan Silphy saling bahu-membahu memangsa goblin. Berkat kolaborasi keduanya, Kaito mendapatkan peningkatan skill temporernya. Bahkan Kaito mengumpulkan 4 inti goblin. Sehingga Itsugaya mengapresiasi kemajuan Kaito. Gara-gara aktivitas di lantai 2, tubuh Kaito sakit semua. Makanya Kaito bangun dengan terlambat. Lantas keluarganya meminta Kaito tidak bekerja terlalu keras. Saat berangkat ke sekolah, Kaito dicurigai oleh Haruka kalau doi mampir ke dungeon. Mendengar keluhan Haruka, Kaito segera mengatakan dia hanya akan latihan bina raga. Karena latihan kerasnya, raganya jadi begel-begel. Disitulah Haruka berkomentar bahwa Kaito tak cocok menjadi seorang maskulin. Dikatai demikian, Kaito membalas dia akan mengurangi latihannya. Saat jam istirahat, Kaito memberitahukan Shinji dan kawan-kawan kalau dia kemarin singgah ke lantai 2 membasmi goblin. Sontak saja kedua friend tidak percaya begitu saja nih cuy. Mengingat gimana mereka termasuk Kaito dihajar oleh goblin sampai babak belur. Lantas Kaito meyakinkan kalau dia tidak berbohong sama sekali. Bahkan Kaito ingin menyusuri lantai 3. Sontak saja para bestie pun menganggap Kaito udah gila. Sepulang sekolah, Kaito ditemani Silphy singgah ke dungeon. Namun tempat yang mereka masuki kini tidak pernah Kaito kunjungi sebelumnya. Meskipun demikian, Kaito tetap bersemangat memburu goblin. Lalu dimulailah kerjasama keduanya dan memberikan hasil yang fantastis. Seperti yang sudah-sudah, kegiatan berburu goblin menguras tenaganya. Akibatnya ketika mengikuti pelajaran, Kaito malah ketiduran. Hal itu menjadi perhatian Haruka yang mencurigai kalau Kaito terlibat dengan kegiatan dungeon.
Seperti biasa, tatkala pulang dari sekolah, Kaito bersama besti imutnya memangsa goblin. Tidak terasa, level Kaito sudah berada di tingkat 12. Sontak saja Kaito amat senang akan prestasinya. Tidak lupa pula, Sylvie memuji pencapaian tuanya. Walau level sudah naik, Kaito merasa tidak puas. Sebab peningkatan HP dan BP-nya terlalu drastis. Dari sistemnya, Kaito mendapati berkah dewa, di mana berkah itu diberikan pada orang yang dicintai dewa atau sebangsanya. Hal tersebut berguna bagi meningkatkan penambahan status di setiap naik level. Adapun presentasi peningkatannya tergantung sejauh mana besarnya rasa cinta dewa atau sebangsanya. Sesudah membaca informasi tersebut, Kaito kegirangan tidak dia duga bisa memiliki cheat di sistemnya. Sebagai rasa syukur, Kaito sampai memberi penghormatan kepada Sylvie. Soalnya cheat yang dia dapat karena kehadiran dan perasaan dari Sylvie yang sebangsa dewa. Sontak saja Sylvie yang tidak memahami hal itu membuatnya terheran-heran. Namun Sylvie menerima perlakuan hangat Kaito. Kemudian kedua insan melanjutkan penyusurannya di lantai 2. Lantas mereka bertemu dengan skeleton bercahaya. Saking kuatnya, si skeleton tongkat Tusten ini milik Kaito tidak mempan. Lantas Kaito meminta Sylvie menggunakan sambaran dewanya. Berkat kemampuan Sylvie, skeleton jadi koin. Dari membantai monster yang langka, Kaito mendapatkan inti berwarna kemerahan. Berhubung Sylvie kelaparan dan sudah banyak membantunya, Kaito pun menghadiahkan inti merah buat si imut. Begitu masuk ke dalam mulut, Sylvie merasakan kelezatan yang luar biasa. Dari situlah Kaito yakin kalau inti merah pastinya akan sangat mahal. Benar saja dugaan Kaito, harga inti merah ini lebih dari 2 juta. Alhasil muncullah kesedihan karena tak bisa menjual inti merah. Akan tetapi Kaito sadar semua pencapaiannya didapat dari campur tangan Sylvie. Makanya rasa penyesalan berubah menjadi rasa keikhlasan. Esok harinya Kaito meminta Sylvie membiarkan dirinya bertarung sendirian. Sontak saja Sylvie pun sedih mengira dia tidak diperlukan lagi. Lantas Kaito menjelaskan baginya Sylvie ini sangat penting dan dia dianggap seperti adiknya sendiri. Tujuannya berlaga, mandiri hanya untuk melatih kekuatannya saja. Soalnya Kaito berniat memasuki lantai 3. Kemudian goblin pun muncul. Tidak ada bantuan Sylvie, Kaito jadi babak belur. Alhasil Kaito mengeluarkan uang demi membeli ramuan penyembuh yang harganya sangat mahal. Karena mau ke lantai 3, Kaito mesti membuat persiapan. Namun diperlukan biaya besar dan inti monster dalam jumlah yang banyak sebagai pangan Sylvie. Makanya Kaito memilih kembali ke lantai 1 berburu slime. Kabar itu mengejutkan geng Shinji. Tidak mereka sangka, Kaito balik lagi ke profesi lamanya. Tidak ada pilihan lain, terpaksa Kaito melakukannya. Bukan untuk mundur, melainkan demi kemajuan levelnya. Tidak disangka pembicaraan mereka pun didengar oleh Haruka. Lantas Kaito meralat yang diomongi tidak ada kaitannya sama slime, tapi selai keju. Mendengar ucapan itu, Haruka menyatakan dia suka selai rasa keju. Sepulang sekolah, Kaito ditemani Sylvie berburu slime. Sampai stok inti monster terkumpul sangat banyak. Setelah itu kedua insan berburu slime perak. Sudah mengalahkan slime perak, didapatkanlah kartu langka iblis Viscount Luceria. Lalu Kaito menggunakan item langka tersebut. Seperti yang Kaito duga, bocillah yang muncul sama seperti ketika dia memanggil Sylvie. Ceritanya pun usai dulu sampai di sini cuy. Kita akan lanjut ke episode berikutnya. Silahkan ditunggu aja. Hanya di Dokter Anime masih bersama Mang Ope akan menghibur kalian semuanya setiap harinya. Terima kasih yang menonton video ini dari awal. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar Mimin makin semangat untuk membawakan cerita ini untuk kalian semuanya. Sampai ketemu lagi. See you in the next video and bye-bye. Selanjutnya, Kaito dan Sylvie berhasil menaklukkan Luceria. Lantas Luceria harus menjadi bawahan Kaito. Sama halnya dengan Sylvie, Luceria harus patuh pada tuannya yang baru. Di kesempatan itulah Luceria mengenalkan dirinya dengan penuh percaya diri. Dikarenakan sudah lapar, Luceria meminta Kaito memberikannya makanan. Namun Kaito merasa Luceria belum bekerja sama sekali, maka dia tidak diperbolehkan untuk makan.
Lantas Luceria menunjukkan kebolehannya di depan Kaito. Dia segera membantai slime yang muncul di lantai 2 dungeon. Setelah melumpuhkan slime, Luceria berhasil mendapatkan makanannya. Sebab inti sihir milik slime diberikan secara cuma-cuma oleh Kaito sebagai balasan dari kerja kerasnya. Namun tetap saja Luceria masih lapar dan ingin memakai inti sihir lainnya. Karena koleksi inti sihir menipis membuat Kaito tidak bisa memberikannya secara asal. Tidak lama kemudian muncullah monster di dungeon. Segera Kaito memerintahkan Luceria menggunakan skillnya membantai si monster. Dengan sigap, Luceria membantai si monster hingga KO. Lalu Luceria menyantap inti sihir si monster dan ternyata rasanya sangat mantul. Kemudian Luceria pun mengajak Kaito dan Sylvie melaju ke pantai atas. Namun Kaito menolaknya. Dia meminta Luceria untuk bersabar. Apalagi kondisi Luceria saat ini sangat tidak stabil dan membutuhkan istirahat. Awalnya Luceria menolak karena dia tidak sabar merasakan inti sihir yang lezat. Tetapi Sylvie menegur sikap Luceria yang tidak sabaran itu. Dia juga mengingatkan agar Luceria menuruti segala permintaan tuan mereka. Apalagi maksud Kaito baik, dia ingin kedua bawahannya istirahat sejenak. Maka dari itu Luceria pasrah mengikuti perintah tuannya. Esok harinya barulah geng Kaito memasuki dungeon lantai 3. Seperti biasa, Kaito menggunakan senjata canggih miliknya. Di sana ada Hellhound yang telah bersiap jadi santapan. Kaito siap siaga ingin mengincar Hellhound. Sialnya senjata Kaito tidak tepat sasaran membuat dirinya diburu oleh Hellhound. Ketika kondisi mulai genting, Sylvie pun segera mengeluarkan sihir barrier agar Kaito terlindungi. Kemudian, disusul oleh sihir Luceria membuat kumpulan Hellhound musnah. Lantas inti sihirnya diberikan kepada Luceria. Namun Luceria tidak cukup dan meminta bagiannya lagi. Sontak saja Kaito menolaknya karena inti sihir mereka stoknya sedang menipis. Kaito berjanji jika buruan mereka banyak, maka Luceria akan diberikan jatah yang lebih. Selanjutnya geng Kaito diserang oleh kumpulan Wild Boar. Maka dari itulah Kaito memerintahkan Luceria menyerang si monster menggunakan serangan api neraka. Sayangnya serangan Luceria ini gagal membuat Kaito turun tangan. Awalnya serangan Kaito tidak mempan. Namun dia berusaha membidik agar Wild Boar KO. Alhasil Wild Boar tumbang karena serangan dadakan dari Kaito. Segeralah Luceria meminta inti sihir pada Kaito. Dikarenakan Luceria terus-terusan meminta sihir membuat Kaito auto galau. Setelah itu Kaito melamun memikirkan cara agar bisa melakukan ke lantai berikutnya. Saat di jalan, Kaito mendengar 3 orang gadis berbicara mengenai party. Dikarenakan mereka bekerja sama dengan baik mampu mencapai lantai 6, ketika di kelas Kaito terus melamun membuat teman-temannya heran. Kembali pada pertarungan di labirin, Luceria antusias mengumpulkan inti sihir. Begitu pula dengan Sylvie, dia tidak mau kalah dari Luceria. Sejak tadi Kaito heran mengapa Sylvie bersikap aneh. Namun saat ditanya, Sylvie tidak mau angkat bicara. Setelah keluar dari game, Kaito tidak sengaja melihat anime di TV. Dia terkejut melihat para pemain di TV sama seperti rekan partinya. Lantas Kaito mulai overthinking memikirkan perasaan Sylvie.
Kaito merasa Sylvie ini tidak suka pada Luceria yang terus menentang dirinya. Maka dari itulah kedua bawahannya bertengkar hingga saling serang. Sontak saja, imajinasi di kepala Kaito membuatnya pusing 7 keliling. Esok harinya, Kaito curhat pada Haruka menanyakan pendapatnya. Lantas Haruka menyuruh Kaito menanyakan langsung pada wanita yang dikhawatirkannya. Sontak saja Kaito auto salah paham dan segera menemui Sylvie. Kaito bertanya langsung apakah Sylvie membenci Luceria. Di kesempatan itulah Sylvie mengatakan dia tidak membenci Luceria sama sekali. Hanya saja belakangan ini dia cemburu melihat Kaito yang lebih peduli pada Luceria. Padahal sebelumnya Kaito sering berbincang hangat dengan Sylvie. Namun sekarang perhatian Kaito mulai terbagi dan hal ini membuat Sylvie bersedih. Setelah mengetahui duduk perkaranya, Kaito berjanji akan berlaku adil sebagai tuan. Lantas saat Kaito memberikan Luceria inti sihir, dia juga memberikan secara adil untuk Sylvie. Tidak lupa pula Kaito mengajak bicara Sylvie dan memujinya. Hal itu juga dilakukan Kaito pada Luceria. Alhasil, kedua gadis ini sangat senang diperlakukan adil. Setelah itu mereka melanjutkan pencarian monster. Sylvie dengan antusias menyerang hingga musuh KO dalam seketika. Ternyata nih cuy, Sylvie sudah naik level, makanya dia bisa menumbangkan 3 monster sekaligus. Namun semakin tinggi kekuatan Sylvie, semakin besar nafsu makanannya. Alhasil inti sihir yang didapat dikumpulkan Kaito ini sangat sedikit. Kaito pusing memikirkan jalan agar dia bisa mengumpulkan banyak sekali inti sihir. Sebab Kaito harus menjualnya agar bisa membeli item perlengkapan canggih lainnya. Admin memberikan saran agar Kaito terus melaju ke lantai 4. Tapi apalah daya, Kaito hanya memiliki perlengkapan yang seadanya. Sementara monster di lantai 4 lebih tangguh dari monster yang sebelumnya. Kemudian Kaito mencari item agar bisa memperkuat serangannya. Sialnya, item yang dipilih ini sangatlah mahal harganya membuat Kaito tidak berdaya. Maka dari itulah Kaito harus mengumpulkan banyak sekali uang. Selanjutnya, Kaito mengajak kedua rekannya berburu di labirin. Mereka menemui slime metal biru yang sangat langka. Dengan penuh semangat, Kaito mengajak kedua rekannya berburu slime langka itu. Sylvie dan Luceria melakukan serangan kombinasi membuat slime metal jadi KO. Lantas, itemnya pun langsung diambil oleh Kaito. Ternyata item yang dihasilkan adalah bola sihir. Dikarenakan ingin kuat, Kaito memutuskan memakai item sihir tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perburuan. Kaito ingin mengetes berapa besar kekuatannya. Sialnya, sihir Kaito sangatlah lemah dan membuatnya galau. Malam harinya, Kaito lagi melamun di taman. Tidak lama kemudian, Haruka menghampirinya dan mengajaknya pulang bareng. Kaito mengucapkan terima kasih atas saran dari Haruka kemarin. Namun entah mengapa wajah Haruka berubah membuat Kaito keheranan. Setelah berpisah, Kaito mulai memikirkan tanggapan Haruka tadi. Kaito menduga Haruka cemburu padanya sama seperti ekspresi Sylvie. Akan tetapi, Kaito tidak mau pusing sendiri. Lantas dia memilih langsung pulang ke rumah. Dan ceritanya pun bersambung sampai di sini.
Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Dokter Anime by ABP Official. Dokter Anime sudah pastinya adalah tempat bahas alur cerita anime terbaik, terseru, dan terlengkap nih cuy. Tapi kali ini kita akan bahas kumpulan sinopsis anime ongoing yang baru saja rilis di musim ini. Yuk langsung saja disimak daftar film yang akan tayang sampai jadwal perilisan jam tayangnya. Pastinya terupdate versi Dokter Anime dong cuy. Seperti biasa, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan. Selamat menonton sambil rebahan. Cekip bro. Yang pertama ada Nazeboku no Sekai wo Daremo Oboitenai. Yang berada di urutan paling atas ini cuy adalah anime berjudul Nazeboku no Sekai wo Daremo Oboitenai. Anime ini merupakan serial manga yang terbit pertama kali pada tahun 2018. Yang diadaptasi menjadi serial anime terbaru pertengahan tahun 2024. Bercerita tentang kenapa tidak ada yang mengingat dunia yang sebenarnya. Era ketika ras besar 5 suku bersaing untuk hegemoni di tanah berakhir dengan kemenangan umat manusia yang dipimpin oleh pahlawan Sith. Namun dunia itu tiba-tiba ditimpa di depan seorang anak laki-laki yang bernama Kai. Di dunia yang ditulis ulang, Kai melihat adegan di mana manusia kalah dalam 5 perang suku karena tidak adanya pahlawan Sith. Di sini naga dan iblis mendominasi tanah. Kai adalah keberadaan yang terlupakan dari semua ras manusia. Namun setelah bertemu dengan gadis misterius Rine, Kai memutuskan untuk mematahkan takdir yang ditulis ulang ini. Di dunia ini tanpa pahlawan, ia mewarisi pedang dan seni bela diri pahlawan untuk menantang ras musuh yang perkasa dan berkuasa. Gimana nih cuy? Makin penasaran aja dong pastinya. Sama kita juga, kita simak perilisan filmnya ya di tanggal 13 Juli hari Sabtu mendatang. Yang kedua ada Sueto Tsurigi no Wistoria. Kemudian pada urutan kedua ini cuy ditempati oleh anime yang berjudul Sueto Tsurigi no Wistoria. Anime Sueto Tsurigi no Wistoria ini akan dianimasikan oleh studio Actas dan Bandai Namco Pictures. Pengarah aksi anime Chainsaw Man yaitu Tatsuya Yoshihara akan bertanggung jawab sebagai sutradara selama proses produksi. Pastinya akan menghasilkan animasi yang termantul dah cuy. Anime ini juga bercerita mengenai seorang anak pekerja keras bernama Will Sherford yang masuk ke Akademi Sihir dengan harapan menjadi seorang penyihir yang hebat. Sayangnya ada kesalahan fatal dalam rencananya, yaitu dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir. Di tengah tatapan dingin teman sekelas dan gurunya, Will terkadang merasa putus asa. Namun dia terus maju dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Dia tidak bisa menggunakan tongkat sihir, tapi dia bisa menggunakan pedang dalam pertarungannya untuk mencapai puncak dunia yang didominasi sihir. Dia hanya perlu percaya pada kekuatan uniknya sendiri dan mengingat janji yang dia buat dengan seseorang yang berharga untuknya. Gimana cuy? Kalau kalian penasaran, simak saja perilisan filmnya di tanggal 7 Juli hari Minggu mendatang. Di urutan ketiga ada Tasuketsu. Lalu dilanjutkan dengan anime yang berjudul Tasuketsu yang baru saja rilis tanggal 3 Juli di hari Rabu. Tasuketsu sendiri mengikuti kisah sekelompok 5 orang di dunia, di mana orang-orang tiba-tiba menghilang. Seorang kaisar misterius yang memproklamirkan diri mengumpulkan 5 orang melalui pesan anonim dan membuat mereka berpartisipasi dalam permainan. Peserta menjawab pertanyaan, apakah Anda ingin hidup atau mati? Permainan hanya memiliki satu aturan, yaitu kebanyakan mati. Pasti kalian penasaran dong cuy dengan anime yang satu ini. Oke lah, kalau begitu Dokter Anime akan kupas tuntas anime yang satu itu untuk kalian cuy pada alur berikutnya. Yang keempat ada Shinmai Ozan Boukensha. Anime yang berada pada posisi selanjutnya ini yaitu adalah Shinmai Ozan Boukensha. Anime ini sendiri sudah rilis tanggal 2 Juli di hari Selasa.
Respon penonton sangat antusias menyaksikan episode pertamanya dan malam ini episode keduanya akan tayang. Anime bergenre adventure dan petualangan ini menceritakan tentang seseorang yang dianggap sudah tidak bisa menjadi petualang karena faktor usia. Tapi ternyata bisa mewujudkan keinginannya. Rick Gladiator, seorang anak laki-laki yang mengagumi kisah heroik legenda Yamato, mengetahui bahwa dia memiliki faktor keterampilan yang unik dengan kemungkinan yang sangat rendah. Namun keterampilannya tidak pernah berkembang. Saat Rick menyerah, suatu kejadian terjadi dan membuat keterampilannya berkembang. Setelah menyaksikan keahlian dan keberanian alaminya, Reinet mengundangnya bergabung dengan partai Orichalcum Fist, partai petualang terkuat di benua itu. Maka dari itulah Rick magang di Orichalcum Fist dan mulai menerima pelatihan khusus dari para anggota. Setelah lulus ujian petualang kelas E, ia menjadi petualang baik nama maupun kenyataan. Rick dan anggota partainya pun mulai mencari 6 permata yang akan mengarah ke Kaisar Alsapiet. Gimana cuy? Kalau kalian penasaran, Mimin juga dong. Oke lah, kalau begitu Dokter Anime juga akan kupas tuntas anime yang satu itu cuy. 力魔力を鍛え、この職32歳。あらさ、何歳から新しいことを始めたって。 Yang kelima ada Orewasubete wo Pari Suru. Anime ini diadaptasi dari manga yang berjudul sama, Orewasubete wo Pari. Bercerita tentang seseorang pria yang telah menguasai cara menangkis. Pada usia 12 tahun, seorang anak lelaki bernama Noru telah memutuskan melatih dirinya sendiri di pegunungan setelah ditolak oleh pusat pelatihan resmi ibu kota karena tidak berbakat. Dia percaya bahwa dengan kerja keras dan usaha yang cukup, suatu hari dia bisa jadi seperti protagonis yang mengisi cerita di masa kecilnya. Penuh dengan tekad, dia akan berlatih setiap hari tanpa henti mengulangi satu-satunya teknik pedang yang dia tahu, yaitu tangkis. Namun tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Yuk sama-sama kita simak perilisan filmnya di tanggal 5 Juli, hari Jumat besok malam. 冒険者の登録はし一日も欠かさず鍛錬をしたとえ冒険団の主人公 Yang keenam ada Maugun Saikyo no Majutsuhi Ningen Data. Anime ini bercerita tentang Ike, iblis yang menjadi penyihir terkuat tentara Mau. Ike mampu merebut benteng sendirian dan menyingkirkan musuh dengan sihir tertinggi. Tidak diragukan lagi, Ike merupakan monster yang mempesona bagi teman dan musuh. Namun diam-diam Ike punya satu rahasia yang tidak bisa dibagi ke sesama tentara iblis. Ike yang diperlakukan sebagai komandan hebat dan kekuatan pendorong bagi pasukan iblis Mau, ternyata seorang manusia. Nah, anime ini sudah tayang sampai ke episode 2 cuy. Gimana? Kalau kalian penasaran, Mimin akan bahaskan untuk kalian. それをどうやって変えていくかこれは私の理想のためいやしなければいけないんだもし Yang ketujuh ada Modogushi Dahlia wa Utsumu Kanai. Kemudian dilanjutkan dengan anime ini cuy. Anime ini yang dikenal juga dengan nama Dahlia in Bloom diadaptasi dari novel dengan judul yang sama yang ditulis oleh Hisaya Amagishi dan diilustrasikan oleh Kei. Adapun adaptasinya dikerjakan oleh studio Tippon Graphics dan Imagika Infos. Menceritakan tentang Dahlia yang meninggal karena terlalu banyak bekerja di Jepang dan sepenuhnya terlahir kembali di dunia yang penuh dengan keajaiban. Dalam dunia barunya, gadis imut itu dibesarkan oleh seorang ahli pembuat perkakas magic. Dia mengembangkan minat terhadap kerajinan dan bertunangan dengan murid magang ayahnya. Namun sebelum ayahnya dapat melihat pernikahan putrinya itu, dia tiba-tiba meninggal. Seolah-olah ini belum cukup, calon tunangannya malah mencintai orang lain. Lantas Dahlia bersumpah untuk menjadi wanita single dan mulai mengabdikan dirinya pada keahliannya. Meskipun itu bukanlah kehidupan tenang yang dia harapkan. Gimana cuy? Kalau kalian penasaran dengan anime itu, langsung saja kita akan kupas tuntas anime ini pada alur berikutnya tentunya. Setelah rilis tanggal 6 Juli mendatang. 商業ギルドへの紹介状をお願いします。そ
ライムを付与素材にするの。誰かを幸せにする魔導具師になる。Yang kedelapan ada anime yang berjudul Konosekai wa Fukanzen Sugiru. Di urutan selanjutnya ini cuy, anime yang rilis pada musim semi tahun 2024 April-Juni dan tidak ada alasan yang dijelaskan mengenai penundaan tersebut. Namun sutradara proyek Kei Umabiki menyatakan bahwa ini bukan masalah produksi, tapi lebih ke masalah jadwal dari stasiun televisinya. Lantas anime ini akan rilis tanggal 6 Juli di hari Sabtu mendatang mengikuti jam tayang nasional Jepang. Anime ini bercerita tentang Nicola yang merupakan seorang gadis desa yang bekerja di penginapan. Sampai suatu hari naga menyerangnya dan dia bertemu dengan Haga. Dia ini adalah bagian dari masyarakat elit yang disebut pencari. Diciptakan untuk menangani serangkaian penyakit yang mengganggu dunianya. Tapi baik Nicola dan Haga memiliki rahasia yang mereka sembunyikan. Rahasia yang akan mengubah keberadaan satu sama lainnya. Kemudian ada anime yang berjudul Kinnikuman Kanepi Chousin Shisohen yang memiliki genre komedi dan sports. Dilansir dari Anime News Network, Akira Sato bakal menyutradarai produksinya bersama dengan Makoto Fukami yang pernah menggarap Psycho Pass dan Berserk. Hirotaka Marufuji bertanggung jawab untuk desain karakternya. Yasuharu Takanashi untuk komposer musiknya. Kinnikuman adalah serial adaptasi dari manga Jepang yang dibuat oleh duo Yoshinori Nakai dan Takashi Shimada yang dikenal dengan sebutan Yude Temago. Ceritanya terbilang lucu karena mengikuti Suguru Kiniko, seorang pahlawan super yang harus memenangkan turnamen gulat untuk mempertahankan gelar Pangeran Planet Kiniko. Anime ini sendiri akan rilis tanggal 14 Juli di hari Minggu mendatang. Selanjutnya disusul anime Kotsutse Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai Seitita yang akan rilis pada tanggal 9 Juli. Ya, Selasa mendatang cuy. Anime ini diadaptasi dari manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh Koko Fujiwara yang diserialisasikan di majalah Gangan Joker sejak 21 September 2013. Adapun adaptasi animenya dikerjakan oleh Studio Bones. Katsuse Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai Seitita ini mempunyai genre komedi, fantasi, romance, serta mempunyai tema Mahou Shoujo dan demografi shonen. Menceritakan Mira yang memimpin sebuah organisasi jahat yang mencoba untuk mengambil alih dan menghancurkan segalanya. Bumi sedang diserang, tapi gadis penyihir bernama Byakuya Mimori menyerang kelompok Mira. Saat mereka tengah berhadapan yang tidak terduga terjadi, di mana Mira jatuh cinta pada Mimori. Kejadian di luar Nurul ini cuy membuat Mira dan Mimori bingung menentukan jalan hidupnya. Di urutan berikutnya ada anime yang berjudul Isekai Yururi Kikou. Anime ini akan rilis pada tanggal 8 Juli pada Senin mendatang. Anime ini mempunyai genre fantasi dan slice of life dengan tema chill care dan isekai. Isekai Yururi Kikou ini menceritakan tentang seorang dewa. Tiba-tiba dia bersujud di depan Kayano Takumi. Dia rupanya terbunuh karena suatu hal yang tidak sengaja. Terlebih lagi dia tidak bisa dilahirkan kembali. Namun menurut dewa, dia dapat hidup di dunia yang berbeda. Sialnya dewa membuat kesalahan lagi dengan cara memindahkan dia ke hutan yang berbahaya, di mana sang MC menemukan sepasang anak kembar dan memutuskan untuk merawat mereka. Kemudian dilanjutkan anime yang berjudul Suicide Squad. Kolaborasi antara Warner Bros ini cuy, Japan dan Wit Studio dalam serial anime Suicide Squad Isekai telah diumumkan pada tanggal 4 Juli 2023 dan akan rilis di tanggal 6 Juli Sabtu mendatang.
Teaser yang ditayangkan pertama kali ini meninggalkan berbagai ekspektasi bagi para penonton tentang adaptasi anime Suicide Squad Isekai. Teaser tersebut menampilkan Harley Quinn dan Joker sebagai pemeran utamanya, berkendara di jalanan dan terlibat dalam berbagai masalah. Serial ini akan berdasarkan karakter-karakter DC yang terkenal yang akan ditarik ke dalam genre anime yang populer, yaitu genre Isekai. Kali ini, Suicide Squad dipanggil untuk menjelajahi dunia yang baru di kota Gotham yang penuh dengan kejahatan pastinya. Amanda Waller, kepala Argus, telah mengumpulkan sekelompok penjahat terkenal untuk misi yang beranggotakan Harley Quinn, Deathshot, Peacemaker, Clayface, dan King Shark. Para penjahat super ini akan dikirim ke dunia lain yang terhubung dengan dunia melalui sebuah gerbang. Bisakah Harley Quinn dan krunya menaklukkan dunia isekai yang berbahaya ini? Bersiaplah untuk aksi laga mendebarkan dari pasukan tugas elit yang dikenal sebagai Suicide Squad alias pasukan bunuh diri cuy. Saat mereka mulai petualangannya yang memukau. Kalau yang satu ini, Mimin tertarik banget nih cuy. Yang ke-13 ada Isekai Shikikaku. Anime ini juga dikenal dengan nama No Longer Allowed in Another World. Diadaptasi dari manga yang ditulis oleh Hiroshi Noda dan diilustrasikan oleh Takahiro Wakamatsu. Adapun adaptasi animenya sendiri dikerjakan oleh studio A Taylor Pond Track dan dijadwalkan akan tayang pada tanggal 9 Juli 2029 mendatang. Isekai Shikaku sendiri mempunyai genre adventure, komedi, dan fantasi serta mempunyai tema isekai dan parodi. Menceritakan petualangan di dunia lain dengan para gadis-gadis cantik dan kekuatan seperti dalam video game yang ini kedengarannya bukan cuma impian dari penggemar anime saja. Tidak demikian dengan halnya penulis seperti Osamu Dazai, yang sebenarnya dia lebih memilih untuk mati saja. Video game bahkan belum dia temukan saat dia ditarik ke dunia lain pada tahun 1948. Sungguh semua petualangan yang fantastis yang terus ia jalani hanyalah untuk menghalangi impiannya menemukan tempat yang sempurna untuk mati. Namun tidak peduli seberapa besar resikonya, semuanya nampak akan baik-baik saja tidak sesuai ekspektasi dari Osamu. Kemudian ada anime yang berjudul Hazurewaku no Joutai Ijo Skill Dewasa Kyu Ninata yang akan rilis pada tanggal 5 Juli 2024. Anime bergenre action, adventure, dan fantasi ini menceritakan tentang Toukami Mori dan teman-teman sekelasnya tiba-tiba terlempar ke dunia fantasi. Dipanggil oleh Dewi Penduduk untuk menjadi pahlawan. Berita bagus, sebagian besar siswa menunjukkan skill yang luar biasa pada saat kedatangannya. Berita buruknya, Mimori merupakan orang yang gagal di antara semuanya. Dia berada di posisi terbawah dengan peringkat E yang sangat sedikit. Dikarenakan marah, sang dewi melemparkannya ke penjara bawah tanah untuk mati. Tetapi ternyata nih cuy, skill Mimori tidak terlalu berharga karena tidak normal. Mungkin tanpa disadari sebenarnya dia ini sangatlah kuat. Dilanjutkan oleh Delicho's Nursery menceritakan Delicho yang merupakan seorang bangsawan dari keluarga Delicho yang bergengsi. Deli merupakan anggota elit yang berasal dari Dewan Pakta Darah yang mempunyai masa depan yang menjanjikan. Dia diperintahkan untuk menjalankan misi tertentu oleh Dewan Pakta Darah, badan tertinggi vampir. Namun Dali dengan tegas menolak hal tersebut. Saat Gerhard, Dino, dan Henry Kua mencoba untuk membujuk Dali hingga membuat frustasi, di mana mereka menemukan Dali sendiri sedang menggendong seorang anak kecil. Sementara itu, serangkaian peristiwa pembunuhan secara misterius menargetkan vampir terjadi di jalanan. Tampaknya ada semacam hubungan masa lalu antara Dali dengan organisasi antisosial Pendulum yang diyakini sebagai dalangnya. Dan tugas pengasuhan anak pun dimulai oleh Dali dan teman-temannya. Yuk sama-sama kita saksikan saja cuy animenya yang akan tayang pada tanggal 8 Juli mendatang.
異議を申し立てる。Yang ke-16 ada Bye Bye Earth. Disusul dari anime yang berjudul Bye Bye Earth yang bergenre action, adventure, fantasi yang akan rilis pada tanggal 2 Juli di hari Jumat mendatang. Anime ini menceritakan kisah Belela Bulk yang merupakan manusia satu-satunya yang terlahir di dunia antropomorfik. Karena dia tidak memiliki taring, bulu ataupun sisik, dia pun disebut tidak berwajah. Kehidupan yang dia jalani sehari-hari sangatlah sepi dan tidak ada orang lain yang dapat mengenalinya. Akhirnya dia memutuskan untuk memulai perjalanannya untuk menemukan asal-usulnya dengan membawa pedang runding. Yang ke-17, selanjutnya ada anime yang berjudul Ousaiji Stardust Monogatari. Anime ini menceritakan tentang Lilia Carroll, seorang putri jenius dalam segala hal termasuk sihir dan memerintah wilayah. Jiwa gamernya di kehidupan sebelumnya bergejolak setelah mengetahui ia berinkarnasi di dunia di mana keberadaan sihir itu nyata. Meskipun usianya masih 0 tahun nih cuy, ia bersemangat menaikkan levelnya. Hasilnya pada usia 5 tahun, ia mampu menggunakan sihir tingkat lanjut untuk memerintahkan roh level tinggi dan mampu menunjukkan keahliannya, tentunya dalam mengatur wilayah. Anime ini akan rilis pada tanggal 7 Juli di hari Minggu mendatang. Di urutan berikutnya, ada anime yang berjudul Kami no Tou Ouji Kikan. Anime seasonal Summer 2024 ini merupakan kisah lanjutan kedua anime berjudul Kami no Tou Ouji Kikan. Dalam season lanjutan ini, Jawang Nan bertekad untuk menaklukkan lantai 20 meskipun sering gagal. Saat di perjalanan, ia bertemu dengan Viol, sosok misterius dan kuat. Viol mengajaknya bergabung dengan tim reguler miliknya. Bersama mereka menghadapi berbagai tantangan yang menantang di setiap langkah perjalanan mereka. Anime ini sendiri akan rilis pada tanggal 7 Juli mendatang. Yang ke-19 ada Sword of Demon Hunter. Pada season terbarunya, anime ini mengangkat kisah selama beberapa generasi sebuah kuil telah berdiri di desa pegunungan Kadono. Pada setiap generasi, kuil tersebut memiliki Itsukihime, yaitu gadis kuil, dan gadis itu memiliki walinya. Pada zaman Edo, seorang pemuda bernama Jinta melindungi kota dan Itsukihime. Ketika dia berhadapan dengan iblis aneh di hutan terdekat, ia diberitahu bahwa di masa depan yang jauh, Dewa Iblis akan mengancam semua orang. Dewa Iblis akan mengklaim bahwa kebangkitan dirinya muncul dari waktu dan tempat ini, di desa Kadono. Maka dimulailah juga perjalanan berabad-abad dari seseorang pria yang dinodai oleh setan. Berburu sepanjang waktu untuk mencari keadilan atas kehilangannya. Dan untuk menemukan alasan agar dirinya bisa berjuang terus. Yang terakhir ada anime yang berjudul Granzier U. Mitsuo Fukuda yang sebelumnya terlibat dalam proyek-proyek seperti Mobile Suit Gundam Seed dan Future GPX Cyber Formula akan menjadi sutradara pada serial kali ini. Lugfrid dan Granzier melarikan diri ke bumi menyelamatkan diri. Di bumi, Dr. Amon, kepala pusat penelitian luar angkasa, mengadopsi Lugfrid dan memberinya nama Daisuke. Mereka bekerja sama di pusat penelitian menyelidiki munculnya objek aneh di langit kota. Tetapi tiba-tiba serangan itu membangkitkan ingatan Daisuke. Anime Granzier U ini hadir beberapa dekade setelah UFO robot Granzier asli yang disutradarai oleh Tomoharu Katsumata dan dianimasikan oleh Toei Animation. Tentunya akan rilis pada tanggal 6 Juli di hari Sabtu mendatang nih cuy. Oke lah cuy, itulah beberapa informasi film anime yang akan tayang di pertengahan tahun 2024. Stay tune terus dong di channel Dr. Anime by ABP Official biar hari-hari kalian makin menyenangkan. Tentunya masih bersama Mang OP akan menghibur kalian semuanya. Tetap semangat, update tentang anime akan kita share lanjutannya. Oke lah, Mimin pamit dulu karena udah panjang banget video kali ini cuy. Makasih yang menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye.